Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandarnesia podcast hari ini akan menampilkan Bapak, saya memanggilnya Mas saja ya, karena biasanya saya lebih suka memanggil Mas dia. Mas Usman ini adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Golkar atau fraksi Golkar. Tapi biar lebih diskusinya ini lebih nyaman, kita bisa buka masker aja ini Pak Wakil. Biar ini kan tetap prokes ini. Dan kita ini kan sudah melewati vaksin, sudah hampir masuk booster. Pak Ketua, Pak Wakil. Nah, ya ini sebenarnya saya juga agak sedikit khawatir mau menyinggung soal ini, karena ini isu ini memang sangat sensitif ini. Sulbar ini kan seperti yang saya katakan pada podcast yang lalu pada saat menghadirkan salah satu kawan kita, saya katakan bahwa Sulbar ini dalam waktu dekat ini akan masa jabatan gubernurnya akan berakhir. Nah, tentu misalkan ke depan ini kita akan mungkin harus ada gubernur yang pejabat sementara atau pelaksana tugas ya, atau apalah istilahnya. Nah, dan ini waktunya cukup panjang, durasinya panjang. Dalam waktu yang bersamaan pula, Sulbar seluruh kabupaten ini akan melaksanakan pilkada serentak. Tentu Golkar ini sebagai partai yang kalau saya sebutnya partai kelas atas lah ya, bukan berarti mengabaikan partai yang lain ini yang disebut-sebut orang partai yang masih berada di level menengah dan bawah. Nah, Golkar ini targetnya seperti apa ini di Pilgub dan Pilkada? Ya, saya kira ya partai apapun ya, termasuk partai Golkar, kalau menyinggung soal partai, dia pasti bersetia pada kepentingan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dan Golkar sangat mengutamakan ini. Sehingga kalau dikaitkan dengan soal pengisian kepemimpinan untuk melanjutkan akhir masa jabatan gubernur, kemudian juga akan diikuti dengan berakhirnya masa jabatan para bupati di beberapa kabupaten ini, itu akan dihitung, dan tolak perhatiannya itu adalah bagaimana menyelesaikan seluruh agenda atau janji-janji politik para kepala daerah. Nah, itu yang penting, sehingga siapapun penggantinya kemudian dia harus fokus pada penyelesaian janji politik yang termuat di dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah atau rencana jangka panjang menengah daerah, RPJMD. Sehingga ya RPJMD itu, sehingga kalau itu sudah bisa diselesaikan, yang lain-lain ini ya baru dibicarakan. Bisa ikutan. Karena kalau kita akan lari ke sisi membicarakan siapa penggantinya, tapi kita mengabaikan agenda pentingnya ini, maka apa yang dipandang oleh misalnya Partai Golkar, partai kami itu, ya kalau Golkar ya disebut, Golkar itu berhikmat pada nilai. Jadi dia bukan pada kekuasaan. Jadi nilai dulu. Apa nilai atau makna yang harus diemban oleh satu periode pemerintahan untuk diselesaikan bagi kepentingan publik. Nah, itu yang utama. Kalau yang hal-hal yang berikutnya itu soal siapanya yang nanti akan menjabat, itu menjadi soal lain. Itu ya. Saya sejak lama, sejak puluhan tahun ini sudah menyorot Mas Wakil ini. Mas Wakil ini pernah menjadi ketua KPMPM di masanya ya. Lalu kemudian terjun ke penyelenggara KPU kabupaten, kemudian meningkat lagi menjadi KPU provinsi, dan akhirnya masuk ke dunia politik ini. Saya sebenarnya lebih tertarik berbincang dengan Mas Wakil ini menyangkut persoalan-persoalan politik ini, karena saya melihatnya Mas Wakil ini sejak lama mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia politik ini. Tergambar dari itu tadi,
sebagai ketua KPM, lalu kemudian terjun di penyelenggara, mungkin masuk menjadi penyelenggara untuk mengetahui seperti apa ini penyelenggara pemilu, dan akhirnya maju sebagai calon anggota legislatif dan terpilih, setahu saya suara terbanyak, Pak Wakil. Nah, Ya. bagaimana? Ya, saya kira ini terkait dengan minat saja. Ya, Minat dan perhatian. Benar bahwa pada saat menjadi mahasiswa, ya, pernah memimpin organisasi, ya, di mahasiswa aktif melakukan diskusi advokasi, kemudian masuk di dunia penyelenggara pemilu, kemudian berakhir ini menjadi anggota legislatif, ya. legislatif. Ya. Tapi sebenarnya hasanahnya sama saja. Yang berbeda itu karena yang satu kita berada pada kepentingan teknis penyelenggaraan misalnya, atau di kepentingan advokasi ketika menjadi mahasiswa, ya. Ya. Belajar beraktualisasi diri di situ, kemudian berakhir memasuki politik praktis, ya, di partai politik. Kedua-duanya ini memang membawa amanah untuk menebarkan nilai-nilai demokrasi sebetulnya. Sehingga apa yang kemudian berbeda antara bidang satu dengan bidang yang lain ini tentu tetap konsisten pada pemeliharaan nilai itu, yaitu nilai-nilai demokrasi dibangun baik pada saat menjadi aktivis, kemudian menjadi penyelenggara pemilu di KPU, maupun di dalam tugas-tugas sebagai wakil masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan di DPR itu. Nah, kedua-duanya itu diikat dengan semangat itu, yaitu semangat untuk satu sisi melaksanakan partisipasi politik, kemudian politik praktis yang terakhir ini. Nah, perlu barangkali kita coba jelaskan itu soal kedua posisi yang dianggap sebelumnya berbeda, tetapi dalam hal-hal tertentu jarak perbedaannya itu misalnya di fungsi perwakilan, ya, di DPR itu akan semakin terlihat sebuah jarak yang satu mengamanahkan setelah pelaksanaan pemilu itu bagaimana para aktor politik itu bekerja sebetulnya. Oh, iya. Aktor-aktor yang kita coba tangani pada saat pemilu itu kita lihat bahwa ada tugas-tugas yang memang agak relatif berbeda di penyelenggara pemilu dengan di legislatif, apalagi menjadi aktivis mahasiswa. Sehingga apa yang tergambar secara umum dari hal-hal yang kita koreksi mungkin selama ini itu betul-betul menjadi sesuatu yang berhadap-hadapan dengan kita, yaitu antara idealisasinya, kemudian realitas yang dihadapi di dalam misalnya proses mengambil keputusan di DPR, kemudian mahasiswa begitu bebasnya kita menyuarakan koreksi dan otokritik, tapi begitu kita misalnya membutuhkan dukungan di dalam lembaga DPR itu berubah menjadi kebutuhan tambahan terhadap pentingnya negosiasi dan sebagainya, karena di sana harus keluar menjadi keputusan kolektif. ya. Kalau menjadi aktivis itu kan sangat individual, jadi itu rentangnya sesuatu yang harus sedikit menjadi meningkat untuk berpikir lebih dewasa, ya, Harus dalam lebih mengambil fleksibel, keputusan, ya. ya. Dan saya menjadi saksi bagaimana Pak Wakil dulu pernah mendemo, ya, pernah mendemo pada saat mau pelantikan bupati. Saya tahu itu Pak Wakil Saya pernah masih mendemo. ingat tuh. Itu sama biasa. Bung Makmum nih. Nah, Tapi itu masih koersif sekali pada waktu itu, belum begitu terbuka. nah, kalau kita melihat sekarang di Golkar, Polewali Mandar misalkan, ini ada beberapa tokoh-tokoh. Nah, sementara Polewali Mandar ini juga masuk dalam yang akan satu kabupaten di Sulawesi Barat yang akan harus ikut sirkulasi kepemimpinan ini. Nah, tentu kan teman-teman di Golkar, Pak Wakil sebagai fungsionaris Golkar sudah harus
meneropong ini. Iya. Kader-kader yang bisa dipersiapkan. Tidak menutup kemungkinan Mas Wakil juga harus siap untuk sana. Iya, mungkin saya tidak akan ke situ, tapi akan lebih menjelaskan pada patron partai sebagai satu keputusan yang harus diamankan oleh siapapun yang menjadi bagian dari partai politik itu, terutama di Golkar misalnya. Sehingga apa yang akan dihadapi ke depan itu sudah sedemikian rupa sudah tercermin pada hari ini. Misalnya ada ketua partai kita yang ada di kabupaten-kabupaten itu menjadi konsensus secara nasional bahwa setiap kepengurusan di daerah, apakah itu DPD 1 atau DPD 2, lebih akan mengutamakan kadernya daripada merekrut dari sumber daya di luar dari partai. Jadi tinggal dipotret saja Bu Mamun bahwa siapa-siapa yang sudah melakukan sosialisasi politik di sejumlah wilayah di Sulawesi Barat, baik pada tingkat pilkada provinsi atau pilkada kabupaten, itulah menjadi cermin dan gambarannya yang tinggal nanti dikuatkan apakah secara resmi keputusan partai politik itu ketika rekomendasi keluar, maka semua keputusan-keputusan partai politik yang memang hasanah dan hukumnya seperti itu, siapapun ya harus tegak lurus untuk memberikan dukungan terhadap itu semua. Jadi banyak hal lah yang akan berdinamika di dalam agenda-agenda politik kita, agenda elektoral atau hal-hal di luar dari agenda. Karena Bu Mamung, ada sesuatu yang penting juga dijelaskan dari fungsi kepartaian. Tidak hanya melulu pada tugas-tugas elektoral atau kepemiluan, tapi ada tugas-tugas lain yang sebetulnya satu dengan lain ini hampir sama pentingnya. Nah, itu yang terus-menerus didorong juga di Partai Golkar agar kita tidak konsentrasi saja pada pemilu, tapi juga pada post pemilu atau sebelum pre-election. Jadi di sana ada kekaderan, di sana ada dinamika untuk memilih siapa yang akan masuk di eksekutif, di legislatif. Ada juga pendidikan politik pasca pemilu. Itu dikerjakan secara serentak sehingga menghasilkan sebuah bangunan besar dan potret partai yang profesional, partai modern seperti di Partai Golkar itu. Ya. Setelah fase-fase yang dilewati ini, Mas Wakil ini lebih nyaman atau lebih enjoy ini di fase mana ini? Apakah pada saat menjadi penyelenggara atau sekaligus menjadi praktisi politik ini? Iya, saya kira Bung Makmum juga demikian. Saya kira kawan-kawan yang lain itu pernah terlatih menjadi aktivis, maka pasti dia lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun. Dia mau jadi pedagang, jadi politisi, ya. Sehingga ukuran keunggulan pemuda yang aktivis, mahasiswa aktivis adalah kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan apapun, termasuk jadi politisi. Pasti dia lebih cepat beradaptasi di situ. Misalnya kalau kita menjadi mahasiswa pada saat dia masuk fase out dari aktivis itu, dia masuk jadi penyelenggara, dia pasti bisa lebih cepat beradaptasi. Itu keunggulan jadi aktivis itu. Ya. Tapi saya tidak mengklaim diri ini sebagai aktivis. Minimal pernah melihat ya, pernah belajar untuk melakukan kerja-kerja advokasi, kerja-kerja diskusi, ya, macam-macam di situ yang dilakukan pada saat-saat menjadi mahasiswa di situ. Nah, dari apa yang tadi Mas Wakil sampaikan, terlibat dalam dunia aktivis mahasiswa, lalu kemudian terjun ke fase berikutnya sebagai penyelenggara, lalu masuk ke DPR provinsi. Ini yang paling krusial. Saya tidak kembali ke buku dulu ini. Konon karena hubungan Mas Wakil ini dengan
legislatif di Polewali Mandar yang secara kebetulan ketuanya ini adalah Golkar ya. Bung Haji Jupri Mahmud Golkar, dan kebetulan Mas Wakil di provinsi ini juga Golkar nih. Nah, dinamika di DPRD Polman ini belakangan ini cukup menarik dan baik soal pilkades, lalu kemudian masuk ke persoalan APBD yang sampai hari ini tidak tertuntaskan ya. Diduga bahwa salah satu yang menjadi kontributor pemikiran dari apa yang terjadi di DPR Kabupaten ini salah satunya adalah Mas Wakil Usman Surya. Tanggapannya seperti apa? Saya kira ya tidak kaget sebetulnya, karena secara psikologi kawan-kawan di DPR Polman itu bukan hanya saya kira dari Partai Golkar, Iya. tapi bahkan di luar dari kerja-kerja kepartaian, anak muda itu seringkali berdiskusi. Tapi sebagai catatan saya kira fenomena yang terjadi yang disinggung tadi ya, itu jauh lebih maju sebetulnya. Karena di balik misalnya sisi kekurangannya, kalau ada sisi kekurangannya, maka fungsi-fungsi untuk membangun check and balances itu yang lama kita rindukan berlangsung di DPR. Malah di DPR provinsi pada saatnya itu berlangsung penggunaan hak interpelasi, itu ada respon yang positif muncul baik dari masyarakat maupun perasaan kita sendiri untuk menerjemahkan salah satu hak yang tidak pernah terpakai. Dan yang saya lihat di Polewali Mandar, kalau tidak salah berlangsung pada pertengahan tahun ini, itu berlangsung penggunaan hak interpelasi yang sama di tingkat provinsi. Iya, dan catat bahwa hal-hal yang beginilah yang sebetulnya kita rindukan di dalam kerangka membangun hubungan, tanda kutip, hubungan produktif antara eksekutif dengan legislatif. Namun kalau itu dibaca memiliki ekses yang kurang produktif, tapi pada sisi lain kita harus menganggap itu sebagai satu kemajuan perpolitikan ya di daerah, di mana ada kutub yang tidak membuat pemerintahan itu merasa mendapatkan sokongan, padahal dia juga butuh kritikan. Itu terinspirasi atau diedukasi itu Pak Wakil? Saya kira tidak teredukasi dan terinspirasi dari apa yang kita diskusikan, itu hanya berlangsung Alami saja ya? Alami saja. Dan itu yang betul-betul diharapkan. Tinggal bagaimana para pihak eksekutif itu melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Tapi kalau dilihat itu sebagai sesuatu yang negatif, maka kedua-duanya itu akan terhadap-hadapan dan melakukan praktek peace and peace. Padahal tidak begitu dalam konteks hubungan antara eksekutif legislatif dalam undang-undang pemerintahan daerah saat ini. Ya, kenapa itu saya tanyakan? Karena saya merasa punya kewajiban untuk mengklarifikasi ini. Ya. Bagaimanapun saya tidak ingin membiarkan bahwa ini menjadi sebuah fitnah politik ini. Tapi ini harus kita. Saya tidak akan tolak Please, itu, ya. Bu Mamung, kalau itu positif bagi masyarakat kita. Ya. Oh ya. Dan mungkin kalau boleh memilih pengandaian, itu kebetulan satu frekuensi lah kira-kira. Oh iya. Satu frekuensi antara ide-ide yang kita kehendaki untuk memajukan daerah, terutama pada sisi pemajuan wacana-wacana politik yang berlangsung pada tingkat lokal. Oke, mungkin itu Pak Wakil. Mas Wakil, terima kasih hari ini bersama dengan Mandarnesia membincang soal jangan melambat di lajur cepat. Ini juga adalah bagian dari klarifikasi tentang isi buku dan kiprah Mas Wakil yang diduga sebagai inspirator atau memiliki kontribusi pemikiran yang cukup banyak terkait dengan persoalan dinamika yang terjadi di DPRD Polewali Mandar. Oke, terima kasih Mas Wakil sudah hadir di studio Mandarnesia malam ini. Mungkin ada kalimat penutupnya. Terima kasih Bu Mamung sudah diberikan kesempatan. Tapi satu hal penting yang terkait dengan apa yang kita diskusikan ini, soal mulai dari buku, kemudian politik ya, soal agenda 2000. Saya kira tidak selalu
apa yang kita jalani itu teragendakan sebelumnya. Biasanya ini berlangsung lebih alamiah. Oh iya. Saya mempercayai itu karena dulu pada saat kita menjadi mahasiswa tidak pernah bermimpi bahwa ternyata kita akan bergeliman dengan tugas-tugas seperti yang kita hadapi saat ini. Sehingga keyakinan kita terhadap masa depan itu biasanya menuntut kita untuk tidak bertanya apa yang kita kerjakan hari ini, tetapi menuntut kita untuk mengerjakan apa saja yang kita bisa kerjakan hari ini. Ya. Sejauh itu baik untuk diri dan masyarakat banyak. Saya kira itu. Yang pasti bahwa Mas Wakil menulis buku ini adalah bagian dari kontribusi terhadap kemajuan Sulawesi Barat supaya Indonesia ini bisa lebih maju. Amin. Dan ditopang oleh Sulawesi Amin. Barat ini. Amin. Amin. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.